Ruang VIP dipenuhi profesor ortopedi. Teknologi kursi roda tercanggih gagal bikin CEO tambang berdiri. Semua diam-diam siapkan pemecatan. Di luar, seorang petugas kantin, ibu muda yatim, anak 3, ditegur satpam karena bajunya bau bawang. Lewat depan ranjang CEO, ia hanya niat rapikan selimut. Tapi, ia menyentuh lutut CEO. 3 detik. Kerak. Kaki CEO nendang lantai. Berdiri. Semua bersorak. Lalu monitor Bank Dunia menyala. Transfer saham 41 triliun ke Amara. Siapa si gadis kantin yang dihina itu? Dan kenapa satu sentuhan bisa ubah peta kekuasaan? Tonton sampai habis. Like kalau kamu percaya kekuatan datang dari hati tulus. Subscribe. Dan ketik, Kobiltu, biar kisah seperti ini terus tayang. Pagi itu, udara di lantai tertinggi Rumah Sakit Royal Arta begitu sunyi dan steril. Cahaya putih dari lampu gantung menyinari sekujur ruang perawatan yang luas, berisi peralatan medis tercanggih buatan Jepang dan Jerman. Di tengahnya, ranjang VIP eksklusif diduduki oleh satu sosok yang dulu dikenal sebagai Raja Tambang Asia Tenggara, Leonardo Malik. Tubuhnya kaku, matanya terbuka, tapi kosong. Napasnya tenang, namun tiap hembusannya dibantu oleh alat-alat canggih yang ditempel di sekujur tubuh. Ia tak bisa berbicara, tak bisa menggerakkan tangan, apalagi berdiri. Semua orang yang mengenalnya, baik itu pemilik perusahaan baja, investor luar negeri, hingga rival bisnisnya, tak percaya bahwa pria yang dulu hanya butuh 5 menit untuk menutup proyek bernilai 1 triliun itu, kini tak mampu sekadar mengangkat jari. Di ruangan itu, berkumpul 4 dokter ahli ortopedi dari 4 negara, Jerman, Jepang, Amerika, dan Korea. Mereka berdiskusi dengan nada yang makin pelan, penuh beban. Di hadapan mereka, hasil MRI, CT scan, dan pemindaian neurologis terpampang di layar digital sepanjang dinding. Semua data mengatakan hal yang sama, tidak ada kerusakan struktural. Fisiknya baik. Sistem saraf juga aktif. Tapi dia tetap tidak bisa berdiri, gumam Dr. Hans dari Berlin, sambil membuka map laporan. Stres trauma psikologis yang membuat sinyal motoriknya terputus, bisa saja. Timpal Dr. Nishida dari Tokyo. Tapi sudah kami coba terapi gelombang otak 3 bulan penuh. Tidak ada reaksi. Pasien menolak bangun, bukan tidak mampu, ucap Dr. Lee dari Seoul, lirih. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Hanya suara detak jam dan alat monitor jantung yang menyala stabil. Mereka semua tahu, ini bukan sekadar masalah medis. Ini masalah kehendak. Tiba-tiba, pintu terbuka. Seorang pria tinggi mengenakan setelan jas gelap masuk dengan langkah mantap. Namanya Dario, wakil utama Dewan Direksi. Ia tak membawa senyum. Para dokter, kami sangat menghargai kerja keras kalian. Tapi sudah 6 bulan berlalu. Dan saham perusahaan kita menurun 2% hanya karena isu ketidakpastian posisi CEO, katanya tanpa basa-basi. Dr. Hans menatapnya dengan tajam. Kita bukan sedang mengobrol soal mesin. Ini manusia, Tuan. Tepat, jawab Dario tenang. Dan manusia bisa diganti. Beberapa dokter menghela napas berat. Dario mendekat ke sisi ranjang Leonardo. Tatapannya dingin, nyaris tak peduli. Kami akan adakan rapat dewan minggu depan. Bila belum ada perkembangan, maka mohon maaf, posisi Leonardo akan kami nonaktifkan dan wakil CEO akan mengisi jabatan. Ucapan itu seperti palu yang mengetuk peti. Ia lalu berbalik, meninggalkan ruangan. Pintu menutup kembali. Dr. Amanda, satu-satunya dokter Indonesia yang ikut dalam tim, menatap wajah Leonardo dengan sedih. Apa benar, tidak ada harapan? Gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Namun di luar ruang VIP yang sunyi dan dingin itu, kehidupan tetap berputar. Di lantai bawah rumah sakit, suara panci, sendok, dan bau minyak goreng menguar dari arah kantin. Seorang wanita muda mengenakan celemek merah hati sedang sibuk mengangkat nampan berisi makanan. Namanya Amara. Tak ada yang mengenalnya lebih jauh. Baginya, rumah sakit ini hanya tempatnya mengais rejeki, bukan tempat bermain nasib.
Sementara para profesor sibuk memindai otak, Amara sibuk menghitung lembaran seribuan dari pembeli nasi goreng kemarin. Tapi takdir kadang berputar dari tempat yang tidak diduga. Namanya Amara Zahra. Usianya 27 tahun. Ia tak pernah duduk di bangku kuliah. Bahkan ijazah SMA-nya pun disimpan dalam amplop plastik bersama akta lahir anak-anaknya. Setiap pagi, Amara bangun sebelum adzan subuh, bukan untuk bersantai atau olahraga, melainkan untuk menyiapkan nasi goreng bawang buat warung kecil yang ia buka di teras rumah kontrakan. Ia hanya punya satu sepeda motor tua, yang lebih sering mogok jika dipakai terlalu jauh. Tapi meski hidupnya sempit, senyumnya tak pernah hilang, apalagi saat melihat ketiga anaknya tertawa di meja makan meski hanya makan nasi goreng dan telur dadar. Suaminya, Bayu, meninggal 2 tahun lalu, tepat saat sedang mengebor jalur tambang bawah tanah milik perusahaan milik Leonardo Malik. Longsor mendadak menguburnya bersama 3 rekan kerja lain. Tak ada jasad, hanya helm dan rompi kerja yang dikembalikan ke rumah duka. Sejak hari itu, Amara harus menggandakan dirinya jadi ibu sekaligus ayah untuk Farah yang kini duduk di kelas 3 SD, Zidan yang baru bisa baca lancar, dan Bayu kecil yang bahkan belum mengerti kenapa ayahnya tak pernah pulang. Untuk menutup biaya hidup, ia kerja apapun yang halal. Menjahit, antar pesanan sayur, bantu cuci piring di hajatan, hingga akhirnya diterima sebagai staf dapur Rumah Sakit Royal Arta. Ia tak punya ijazah resmi tata boga, tapi karena pekerjaannya cuma di bagian bantu goreng-gorengan dan bersihkan loyang, kepala dapur akhirnya luluh. Yang penting kamu bersih dan jujur. Ya, Mar, kata Pak Rizal, manajer kantin. Pagi itu, seperti biasa, Amara datang lebih awal dari jam tugas. Ia tahu kalau datang sebelum matahari naik, dia bisa numpang mandi di toilet karyawan sebelum mengganti bajunya yang bau bawang. Tapi hari ini, air dari keran bocor, dan Amara hanya bisa membasuh wajah dan menyemprot parfum isi ulang ke seragam kantinnya yang warnanya sudah pudar. Aduh, bau minyak gorengnya belum hilang, gumamnya sambil mencoba mengibas-ngibaskan baju dengan tangan. Selesai bereskan tumpukan nampan dan merapikan meja, ia pun berjalan ke arah dapur belakang untuk mengambil kiriman selimut laundry milik pasien VIP. Itu tugas tambahan dari perawat yang tadi pagi minta tolong, karena petugas laundry belum datang. Namun baru beberapa langkah melewati lorong steril, seorang satpam tinggi dengan seragam rapi memanggilnya dari belakang. "Hei, kamu!" Suara itu menggema. Amara spontan berhenti, menoleh dengan jantung berdebar. Satpam itu mendekat dengan wajah mencibir. "Kamu dari mana? Ini area steril. Kamu bawa aroma dapur ke sini?" Katanya sambil menutup hidung, seolah sedang menghadapi aroma bangkai. Amara gugup. "Maaf, Pak. Saya cuma diminta bawain selimut pasien VIP. Saya nggak masuk ruangan, cuma lewat." Satpam itu mengangkat alis. "Tapi bau kamu menusuk. Ini lantai steril, bukan warung kaki lima." Amara menunduk dalam-dalam. Dadanya perih. Ia tahu dirinya tak pantas membalas, meskipun hatinya ingin menangis. Ia tak bisa membela diri selain dengan diam. "Lain kali kalau mau ke atas, pastikan kamu bersih. Jangan bikin malu rumah sakit," kata satpam itu, sebelum akhirnya berlalu sambil geleng-geleng kepala. Amara tetap berdiri, diam, membeku. Perlahan ia menghela napas, lalu melanjutkan langkah. Pelan-pelan, selimut yang dilipatnya tadi ia dekap lebih rapat, seolah bisa menutupi tubuhnya yang merasa sangat kecil. Ia tak berkata apa-apa, tapi dalam hatinya lirih memohon. "Ya Allah, kuatkan aku. Aku cuma ingin kerja baik-baik. Aku cuma mau anak-anakku bisa makan hari ini." Sambil menahan air mata, ia tiba di depan lift khusus pasien VIP. Tak ada seorang pun di lorong itu. Lift terbuka. Ia melangkah masuk dan menekan tombol lantai 8. Suasana dalam lift sunyi. Lampu putih menyinari kulit tangannya yang penuh bekas luka minyak goreng. Dalam pantulan dinding logam, Amara melihat dirinya sendiri. Mata sembab, rambut agak acak-acakan, dan baju lusuh yang sudah kehilangan warna aslinya. Tapi ia tetap menguatkan diri, karena hari ini, ia masih bisa kerja. Masih bisa pulang bawa uang untuk beli beras.
Sesampainya di lantai 8, pintu lift terbuka ke lorong sepi yang hanya diisi suara mesin AC dan aroma antiseptik mahal. Dindingnya putih bersih, lampunya halus, tidak menyilaukan. Amara melangkah pelan, agak ragu, takut merusak kesunyian ruangan bernilai miliaran itu. Ia tak tahu bahwa lorong inilah yang akan mengubah nasibnya selamanya. Tangan kanannya menggenggam erat selimut putih yang hendak dikembalikan ke kamar pasien. Ia berjalan pelan, menahan rasa tidak layak yang semakin menekan dadanya. Tapi langkahnya terus maju, tanpa sadar membawa dirinya ke titik di mana semua kisah besar bermula. Langkah-langkah kecil Amara menyusuri lorong lantai 8 dengan hati-hati. Sepatunya bukan sepatu kerja yang lazim dipakai staf medis, hanya sepatu karet lama yang solnya sudah aus. Setiap tapak yang menyentuh lantai keramik mewah itu seolah mengumandangkan suara minder dalam dirinya. Tangannya terus memegang erat selimut putih yang akan dikembalikannya ke kamar pasien VIP. Ia tak tahu nama pasiennya, hanya tahu nomor kamarnya, V811. Dalam pikiran Amara, tugas ini hanyalah bagian dari kerja harian. Mengantar, menaruh, lalu pergi. Ia bahkan tak berani membayangkan siapa yang terbaring di balik pintu kamar bernomor mewah itu. Namun begitu sampai di depan kamar V811, ia melihat pintunya sedikit terbuka. Tak seperti ruangan lain yang tertutup rapat dan dijaga. Mungkin karena sedang tak ada suster di dalam, pikirnya. Ia mengintip sedikit. Sepi. Hanya suara mesin monitor jantung yang berdetak perlahan. Bip, bip, bip. Amara ragu. Tapi ia teringat ucapan perawat yang menitipkan selimut itu padanya. Taruh aja di bangku dekat jendela ya. Mar, jangan ganggu pasien. Dia nggak bisa gerak juga. Perlahan, Amara mendorong pintu. Udara dalam kamar itu sangat dingin. Aroma antiseptik dan parfum mahal langsung menyergap hidungnya. Ruangan itu luas. Lebih luas dari ruang tamu rumah kontrakannya. Dindingnya dihiasi lukisan abstrak. Lampunya lembut, dan di sisi kiri ranjang ada layar monitor raksasa yang menampilkan grafik denyut jantung dan suhu tubuh. Dan di tengah ruangan itu, terbaring seorang pria, tegap, berwibawa, meski dia membisu. Rambutnya tersisir rapi. Kulit wajahnya putih pucat, tapi terlihat tegas. Matanya terbuka namun tak fokus, menatap ke langit-langit tanpa makna. Tangannya diam di atas perut. Sementara selimut yang menutup tubuhnya tampak sedikit miring, hampir terjatuh ke lantai. Salah satu kakinya bahkan sudah terlihat, menandakan bahwa selimut itu belum dirapikan sejak beberapa jam terakhir. Amara berdiri mematung. Sejenak, ia menahan napas. Ia tidak tahu siapa pria itu. Tapi sosoknya membuat udara terasa lebih berat. Ia tak punya keberanian untuk bicara, apalagi memanggil. Pelan. Ia melangkah ke dalam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak ingin berlama-lama. Tangannya yang satu masih menggenggam selimut bersih. Tangan lainnya ia gunakan untuk menutup dada celemeknya yang basah oleh keringat dingin. Tak ingin terlihat terlalu kumuh di ruangan seperti itu. Amara menoleh ke arah bangku di dekat jendela. Tapi matanya tertumbuk pada selimut pasien yang hampir jatuh. Ia menelan ludah. Kalau sampai jatuh ke lantai, bisa kotor, pikirnya. Ragu-ragu, ia mendekat ke sisi ranjang. Pandangannya masih penuh hormat, seperti mendekati orang suci. Sesampainya di samping pria itu, ia mendongak sedikit ke layar monitor. Masih berdetak, tebel, tapi tanpa gerakan dari tubuhnya. Dengan hati-hati, ia membungkuk. Tangannya perlahan mengambil ujung selimut yang hampir menyentuh lantai. Kemudian ia tarik pelan-pelan ke atas, merapikannya hingga menutupi kaki sang pasien kembali. Gerakannya pelan, penuh rasa takut salah. Ia bahkan menahan napas. Namun saat menarik selimut itu lebih ke atas, jemarinya tanpa sengaja menyentuh lutut sang pria. Sentuhan itu sangat singkat. Tapi ada sesuatu yang aneh. Tubuh pria itu, yang katanya sudah lumpuh selama lebih dari 1 tahun, mendadak menegang. Amara tersentak. Ia menarik tangannya dengan cepat. Matanya melebar. Bip bip bip. Monitor jantung berdetak lebih cepat. Grafiknya naik turun tak beraturan. Amara panik. Ia menoleh ke pintu, ingin memanggil suster.
Tapi sebelum sempat bergerak, kerak! Terdengar suara keras dari arah ranjang. Amara memutar kepala. Mata pria itu menatap langsung ke arahnya. Untuk pertama kalinya, ada cahaya di sana. Lalu, kakinya, yang tertutup selimut, bergerak. Tidak, lebih dari itu. Kaki itu menendang lantai. Suara benturan keras membuat lantai bergetar. Amara terpekik tertahan. Tubuh pria itu, yang semula kaku, perlahan bangkit. Ia tak langsung berdiri penuh. Tapi dari posisi terbaring, ia mendongak. Lalu tangannya mulai bergerak. Jari-jarinya menekuk, mengepal. Siapa yang menyentuhku? Barusan. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Amara membeku. Air matanya turun begitu saja. Entah karena takut, kaget, atau karena rasa yang tak bisa dijelaskan. Ia mundur 2 langkah, menabrak kursi di belakangnya. Selimut yang ia bawa jatuh ke lantai. Tapi ia tak peduli. Pria itu kini perlahan menurunkan kakinya ke lantai. Dengan gerakan lambat tapi mantap, ia berdiri. Mustahil, bisik Amara. Ini tidak masuk akal. Monitor layar raksasa di sudut ruangan tiba-tiba menyala. Semua grafik berganti menjadi teks putih di atas latar hitam. Terdengar bunyi klik otomatis, seperti sistem keamanan yang aktif. Tulisan itu muncul besar. Biometric response detected. Manual override unlocked. Transaksi aktif. Transfer 41 triliun ke Amara Zahra. Amara terpaku. Tubuhnya lemas. Seluruh tubuhnya gemetar. Lelaki yang kini berdiri sepenuhnya di hadapannya menatapnya dengan sorot yang tajam namun penuh rasa penasaran. Siapa kamu? Amara tak bisa menjawab. Seluruh dunia Amara mendadak hening. Suara mesin, napasnya sendiri, bahkan denyut jantungnya terasa menepi, memberi ruang bagi satu kenyataan yang tak bisa ditolak. Pria yang katanya tak bisa berdiri selama 1 tahun 6 bulan, kini menapakkan kakinya di lantai kamar. Ia berdiri, dengan gemetar memang, tapi tegak, hidup, dan penuh daya. Mata yang sebelumnya kosong kini menatapnya lurus. Tangan yang dulu tak bisa digerakkan kini menyentuh sisi ranjang sebagai tumpuan, dan dadanya naik turun menahan laju napas yang tak biasa. Amara masih membeku di tempat. Selimut putih yang tadi jatuh tergeletak di samping kakinya, tapi ia tak bergerak mengambilnya. Ada sesuatu yang lebih berat daripada rasa takut, keterkejutan yang menembus nalar. Siapa kamu? Suara itu keluar sekali lagi dari pria tersebut. Amara membuka mulut, tapi tak satu kata pun bisa keluar. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa menatap pria itu, lalu menunduk pelan, bibirnya bergetar. Maaf, saya hanya petugas kantin. Saya tidak sengaja menyentuh. Belum sempat ia melanjutkan kalimat. Suara pintu terbuka dengan cepat. 3 perawat berlari masuk, diikuti 2 dokter dari tim internasional. Salah satunya adalah Dokter Amanda. Wajahnya berubah drastis saat melihat Leonardo berdiri. Ya Tuhan, dia berdiri. Serunya tak percaya. Dokter Hans, yang menyusul masuk dengan langkah panjang, langsung menghampiri. Tangannya mengangkat tablet medis. Matanya melirik grafik biometrik yang baru saja dikirim otomatis dari ruangan. Ada lonjakan gelombang otak. Aktivasi impuls saraf motorik penuh. Ini mustahil. Gumamnya setengah berteriak. Leonardo. Dokter Amanda menatap pasiennya dengan mata berkaca. Bisa dengar saya? Bisa bicara? Leonardo menoleh. Tatapannya masih ke arah Amara, tapi ia menjawab. Aku merasa tubuhku kembali. Seketika ruangan itu berubah jadi kekacauan yang tertib. Perawat sibuk menyiapkan kursi jika pria itu tumbang. Para dokter panik memeriksa detak jantungnya, menghubungi ruang kendali medis, dan sebagian besar hanya berdiri terpaku karena otak mereka belum bisa mencerna kenyataan yang terjadi di depan mata. Di tengah keributan itu, layar monitor di dinding tiba-tiba berkedip. Lampunya yang semula menampilkan data grafik, kini berganti menjadi hitam. Muncul notifikasi suara elektronik, dan sebuah sistem aktif otomatis. Sync complete. Transfer 41 triliun ke Amara Zahra.
Semua kepala menoleh ke arah layar. Wajah-wajah profesional yang biasa menangani kasus paling pelik itu kini berubah tegang, bahkan pucat. Dr. Hans melangkah mundur, nyaris menjatuhkan tablet yang dipegangnya. Apa ini? Ini sistem Bank Dunia, gumamnya. Dr. Nishida, yang menyusul masuk karena mendengar kegaduhan, langsung menatap monitor dengan raut ngeri. Sistem keuangan terikat dengan data biometrik pasien. Itu fitur yang hanya bisa aktif saat kondisi neurokognitif mencapai sinkronisasi penuh. Yang berarti, Leonardo memutuskan transaksi ini dalam kondisi sadar. Seru Dr. Amanda. Amara yang berdiri di sudut, merasa seperti tembok di sekelilingnya mendadak menjauh. Nama lengkapnya terpampang besar di layar itu. Amara Zahra. Nama yang selama ini hanya tercetak di slip gaji bulanan. Kini berada di samping nominal yang terlalu besar untuk dibayangkan. 41 triliun. Apa ini salah? Suaranya tercekat. Leonardo menoleh ke arah para dokter yang kini mendekatinya. Aku tak salah tekan. Aku tidak bicara omong kosong. Transaksi itu, kuatur sejak lama. Tapi hanya bisa aktif bila aku mengalami kebangkitan alami. Tanpa alat. Tanpa paksaan. Semua orang menatapnya. Tak mengerti. Leonardo menatap lurus ke arah Amara. Suaranya serak tapi tegas. Dan dia menyentuhku. Bukan dengan alat. Tapi dengan rasa. Amara tersandar ke dinding. Kepalanya mendadak ringan. Dunia berputar cepat. Ia bahkan hampir lupa cara berdiri dengan benar. Tangannya gemetar. Dan air mata mulai jatuh tanpa ia bisa tahan. Suara Dr. Hans memecah keheningan. Tapi kenapa transfer ke dia? Dia. Bahkan bukan staf medis. Leonardo menarik napas panjang, lalu duduk kembali keranjang dengan pandangan lelah tapi puas. Karena saat kalian semua menyerah, dia datang bukan untuk menyembuhkanku, tapi untuk memberiku kehangatan. Dan itu lebih berharga dari semua teknologi kalian. Amara menunduk. Bibirnya gemetar. Ia menggenggam kedua tangannya erat-erat. Pak saya cuma niat rapikan selimut. Saya tidak minta apa-apa. Isaknya pelan. Leonardo tersenyum lemah. Dan justru karena itu, kamu layak menerimanya. Suara notifikasi dari tablet dokter kembali berbunyi. Kali ini bukan alarm medis, melainkan verifikasi transaksi keuangan internasional. Sistem menyatakan, transfer berhasil. Status, tetap. Di luar kamar VIP, kabar mulai menyebar dengan kecepatan kilat. Dari suster jaga ke bagian keamanan, lalu ke direktur rumah sakit, lalu keluar gedung, ke jejaring bisnis global yang terus memantau status Leonardo Malik. Para pemegang saham mulai menghubungi sekretaris pribadi. Investor luar negeri mulai membuka perangkat mereka. Mencium ada yang aneh dari sistem keuangan perusahaan tambang terbesar di Asia Tenggara itu. Dan semua berawal dari satu sentuhan seorang gadis kantin yang hanya ingin meluruskan selimut pasien. Pagi itu, rumah sakit Royal Arta tak lagi seperti rumah sakit. Lebih tepatnya, suasana lantai 8 berubah jadi pusat badai yang tak kasat mata. Tekanannya terasa dalam sunyi, dalam lirikan mata, dalam langkah-langkah cepat yang diam-diam penuh pertanyaan. Monitor di ruang VIP sudah padam. Namun efek dari tulisan tadi masih menggema di kepala semua yang menyaksikannya. Transfer 41 triliun ke Amara Zahra. Nama itu menyebar cepat. Lebih cepat dari kabar kesembuhan sang CEO. Di ruang staf, di pojok kafetaria, bahkan sampai ke grup-grup WhatsApp perawat dan cleaning service, semuanya mendadak penuh bisik-bisik soal ibu kantin yang menyentuh lutut pasien. Yang bau bawang itu? Tanya salah satu suster muda di ruang steril. Yang anaknya 3 suaminya meninggal di tambang, kan? Sahut yang lain, dengan nada antara kagum dan tidak percaya. Tak butuh waktu lama sebelum kabar itu melesat keluar gedung. Media daring mulai mencium kejanggalan dari sistem pemantauan transaksi saham internasional. Wartawan senior mengendus ada sesuatu yang besar. Mereka belum tahu detailnya, tapi satu hal pasti, ada nama baru yang muncul di sistem perbankan global. Nama yang tak pernah mereka dengar, Amara Zahra. Sementara itu,
Amara duduk di ruang isolasi sementara yang digunakan tim dokter untuk memeriksanya. Ia duduk memeluk lutut, mengenakan jaket pinjaman dari perawat yang melihat tubuhnya menggigil sejak kejadian tadi. Ia belum bicara banyak. Saat ditanya namanya, ia jawab pelan. Saat ditanya pekerjaannya, ia bilang, di kantin. Sisanya, ia hanya menunduk, sesekali menyeka air mata yang tak berhenti mengalir. Bukan tangis bahagia, bukan pula kesedihan, tapi tangis dari guncangan jiwa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seorang perawat tua duduk di sampingnya, mencoba menenangkan. Kamu nggak salah apa-apa, Amara. Tenang aja ya, nanti semua dijelasin. Amara menggeleng pelan. Saya takut. Saya bukan siapa-siapa. Tiba-tiba nama saya muncul di layar, uang sebanyak itu, saya nggak minta. Perawat itu menepuk punggungnya dengan lembut. Justru mungkin karena kamu nggak minta, kamu jadi orang yang dipilih. Di sisi lain rumah sakit, ruangan rapat dadakan dibuka. Orang-orang penting berdatangan. Wakil dewan direksi, pengacara perusahaan, hingga kepala pengelola aset. Mereka menatap layar-layar penuh angka, grafik, dan konfirmasi sistem transaksi yang valid. Dia benar-benar mentransfernya, ucap Dario, dengan napas berat. Dan lebih gilanya lagi, tidak bisa dibatalkan, sambung pengacara. Salah satu direktur menggebrak meja. Dia sudah gila. Memberi 41 triliun ke orang asing hanya karena disentuh. Pengacara menggeleng. Perlu saya luruskan. Bukan, asing. Wanita itu sekarang terdaftar sebagai penerima kuasa atas sebagian saham perusahaan tambang. Dia memiliki hak suara dalam dewan, berdasarkan akta lama yang dibuat Leonardo saat masih sehat. Akta itu aktif kembali karena biometrik sinkronisasi. Iya, kami tahu. Potong Dario, gusar. Yang jadi soal sekarang, bagaimana kita hadapi media dan pemegang saham? Semua diam. Dan benar saja. Di halaman rumah sakit, puluhan mobil media mulai berdatangan. Beberapa kamera TV mulai dipasang diam-diam. Tak ada yang boleh masuk lantai 8, tapi kamera mereka mengarah ke jendela lantai atas, berharap ada siluet atau tanda-tanda bahwa kabar CEO sembuh dan transfer kekayaan ke petugas kantin, itu benar adanya. Di dalam, Leonardo kini duduk di kursi roda. Bukan karena lumpuh kembali, tapi karena tubuhnya belum terbiasa berdiri terlalu lama. Ia masih lemas, tapi sorot matanya kuat. Ia memanggil satu persatu dokter, lalu staf senior rumah sakit. Pastikan Amara aman. Jangan ganggu dia. Jangan beri tekanan. Dan, siapkan ruang khusus. Dia tamu kehormatan, ucapnya. Dokter Amanda mendekat. Leonardo, semua orang bingung. Dunia bertanya-tanya. Bahkan tim hukum kebingungan menjelaskan transaksi ini ke sistem perbankan internasional. Leonardo hanya tersenyum kecil. Kalau dunia tidak bisa percaya pada hal yang sederhana, berarti dunia memang butuh dikoreksi. Lalu kenapa dia? Kenapa bukan ahli terapi, bukan dokter, bukan ahli saraf? Tanya Amanda pelan. Leonardo memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali. Karena dia menyentuh dengan hati, bukan dengan alat, bukan dengan tujuan. Dan, karena sentuhannya hangat seperti doa seorang ibu yang lama tak kudengar. Di ruang istirahat kecil yang kini dikunci dari luar untuk keamanan, Amara duduk sendirian. Di hadapannya kini bukan hanya keheningan, tapi juga sebuah tablet yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Di layar, tertulis akun bank atas nama dirinya, yang barusan dibuat oleh sistem otomatis, dengan saldo mengerikan, 41 triliun rupiah. Ia memalingkan wajah dari layar. Tak sanggup. Ia menatap ke atas, menggenggam kedua tangan, lalu membisik pelan. Ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Aku cuma mau kerja. Aku cuma mau anak-anak bisa makan. Kalau ini ujian, tolong jangan biarkan aku lupa siapa diriku. Suara tangisnya tak terdengar siapapun. Tapi ada keteguhan yang tumbuh dalam hatinya. Ia tak minta kekayaan. Ia tak kejar pujian. Tapi semua ini datang tanpa ia cari.
Dan itu yang membuatnya makin takut, dan makin kuat di saat bersamaan. Sementara itu, di pojok ruang itu rumah sakit, satu komputer kembali menyala otomatis. Kamera keamanan merekam ulang kejadian tadi. Tim sistem menyimpan data itu dalam server dengan label Insiden Amara. Dan video itu, dalam waktu kurang dari 2 jam, bocor keluar. 1 hari setelah kejadian, seluruh halaman rumah sakit Royal Arta dipenuhi kamera. Petugas keamanan membentuk perimeter. Tapi itu tak menghentikan puluhan wartawan dari berdiri memegang mikrofon, berebut sudut jendela, bahkan menyamar jadi pasien demi masuk ke lift karyawan. Mereka semua mengincar satu wajah, Amara Zahra. Wajah yang kemarin hanya tertunduk di balik celemek penuh noda kini terpampang di layar berita nasional. Bukan karena ia selebriti atau tokoh politik, tapi karena video rekaman dari CCTV ruangan V811 yang memperlihatkan momen saat ia menyentuh lutut sang CEO telah menyebar luas. 3 detik. Hanya 3 detik. Tapi video itu sudah ditonton lebih dari 2 juta kali sejak pagi. Petugas kantin bangkitkan CEO tambang yang lumpuh setahun. Sentuhan sakral. Misteri sentuhan Amara. Uang triliunan berpindah tangan. Kisah nyata atau keajaiban. Judul-judul itu berseliweran. Tapi di balik sorotan, ada satu sosok yang justru menolak semua pusat perhatian, Amara sendiri. Ia kini ditempatkan di ruang aman di lantai 7, dikawal 2 petugas rumah sakit dan 1 staf protokol dari kantor pusat perusahaan tambang yang dimiliki Leonardo Malik. Amara duduk di kursi empuk yang baru kemarin pertama kali ia rasakan. Di hadapannya, beberapa map dokumen terbuka, berisi penawaran fasilitas, kartu akses, dan 1 keputusan mengejutkan, penunjukan sebagai penasihat kehormatan Direktur Utama untuk bidang sosial dan kemanusiaan. Tangannya gemetar saat membaca surat itu. Bu Amara, mohon jangan panik. Posisi ini tidak mengikat ibu dalam pekerjaan teknis, ucap seorang wanita dari tim HRD perusahaan. Tapi Leonardo sendiri yang meminta, secara tertulis. Dan keputusan ini juga bersifat permanen. Permanen. Amara tergagap. Betul. Hak suara, akomodasi, dan akses pada sebagian fasilitas perusahaan tambang nasional, serta posisi Dewan Penasihat Tetap. Amara hanya menatap surat itu. Air matanya menggenang lagi. Ia tidak mengerti semua bahasa legal yang tertulis. Tapi satu hal yang ia pahami, hidupnya baru saja dilemparkan ke tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Di tempat lain, para pegawai rumah sakit mulai menatapnya berbeda. Mereka yang dulu menyapanya dengan santai, kini membungkuk sopan. Mereka yang dulu hanya melihatnya sebagai ibu kantin bau minyak, kini menunduk dan membuka pintu saat ia lewat. Amara berjalan dengan seragam putih bersih, bukan celemek kantin, tapi blazer pinjaman dari tim PR rumah sakit. Rambutnya disisir rapi, dan wajahnya dipoles tipis agar tak tampak terlalu lelah di depan kamera. Tapi sorot matanya tetap sama, lugu, bingung, dan jauh dari percaya diri. Saat berjalan menyusuri lorong yang dulu ia lewati sambil membawa nampan kerupuk dan sambal botol, Amara merasa dirinya seperti aktor dalam cerita orang lain. Beberapa orang tersenyum ramah, tapi beberapa lagi hanya memandang dari kejauhan, bisik-bisik. Orang biasa aja bisa jadi dewan? Karena nyentuh lutut. Apa benar dia nggak punya koneksi sama Leonardo sebelumnya? Atau jangan-jangan ini drama yang udah disiapin? Bisikan-bisikan itu menusuk. Amara bisa merasakannya. Tapi ia tetap berjalan lurus, menunduk dalam. Seperti yang biasa ia lakukan saat membawa kantong plastik berisi bawang merah dari pasar, di pagi-pagi buta sebelum rumah sakit buka. Siang itu, Leonardo meminta bertemu. Amara memasuki ruang privat milik CEO dengan ragu. Di dalam, pria itu duduk di kursi roda, mengenakan pakaian santai warna abu, wajahnya lebih cerah dari kemarin. Duduklah, ucapnya lembut. Amara duduk perlahan di kursi berhadapan. Tangannya mengepal di pangkuan. Saya minta maaf kalau saya menyebabkan kehebohan, ujarnya lirih. Leonardo menggeleng pelan. Kamu tidak sebabkan apapun. Dunia yang terkejut. Tapi, dunia perlu kejutan seperti ini.
Ia menatap Amara dengan dalam. Kamu tahu, aku sudah dikurung di tubuhku sendiri selama 1,5 tahun. Setiap pagi, aku menatap langit-langit kamar ini, berharap ada sesuatu yang bisa membuatku ingin hidup lagi. Tapi tak ada. Sampai kemarin. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, Pak, ucap Amara pelan. Saya cuma sentuh lutut Bapak karena selimutnya miring. Leonardo tersenyum tipis. Justru itu. Kamu datang bukan untuk menyembuhkan. Bukan untuk bisnis. Bukan karena uang. Tapi karena kamu manusia. Hening sejenak. Dan manusia seperti kamu yang harusnya berdiri di tengah sistem yang terlalu dingin ini. Amara menunduk, suaranya parau. Tapi saya nggak ngerti soal perusahaan. Saya nggak ngerti saham. Saya cuma jual kerupuk. Pak, saya cuma ibu dari 3 anak. Leonardo mendekatkan tubuhnya, lalu mengangguk pelan. Dan dunia butuh lebih banyak ibu. Lebih banyak orang yang mengerti rasa, bukan hanya angka. Sore harinya, Amara dikawal menuju kantor pusat perusahaan tambang yang terletak di kawasan elit kota. Ia bukan lagi tamu. Kini ia menjadi bagian dari sistem. Ia diperkenalkan kepada jajaran direksi, beberapa menyambut dengan hormat, beberapa hanya menjabat tangan tanpa senyum. Tapi yang paling menyakitkan adalah tatapan mereka yang penuh keraguan. Seolah bertanya, apa hakmu duduk di sini? Amara hanya diam. Ia tak menjawab. Ia tak membalas. Tapi dalam hatinya, ia bicara pada Tuhannya. Ya Allah, kalau ini jalan yang Engkau buka, tolong bimbing langkahku. Jangan biarkan aku tinggi kepala, tapi juga jangan biarkan aku dihancurkan karena rendah hati. Dan saat hari mulai gelap, satu surat undangan resmi dikirimkan kepada semua pemegang saham. Pertemuan Dewan Luar Biasa, agenda. Validasi posisi baru Dewan Penasihat Sosial pengumuman perubahan aset strategis. Nama yang tertulis di sana membuat seisi dewan gempar. Amara Zahra, seorang janda, penjual kerupuk, yang kemarin hanya dipanggil, Bu Kantin. Suasana ruang rapat utama kantor pusat PT Guntur Mineral Raya tegang sejak pagi. Kursi-kursi eksekutif berlapis kulit mengelilingi meja oval yang panjang. Dinding kaca menyajikan pemandangan gedung pencakar langit, tapi tak satu pun dari para direktur menoleh keluar. Semua fokus pada layar besar di ujung ruangan. Tertulis jelas di sana. Agenda, validasi hak akses dan kuasa suara, Amara Zahra. Di ujung meja, Dario duduk dengan rahang mengeras. Ia adalah wakil direktur eksekutif yang selama ini dianggap sebagai penerus alami Leonardo Malik. Tapi sekarang, semua rencana terancam hancur oleh satu nama, Amara. Dia tak punya latar belakang apapun. Bahkan ijazahnya cuma SMA. Desisnya pelan, tapi tegas. Direktur bidang hukum mencoba menenangkan. Tapi validasi sudah dilakukan. Tanda tangan Leonardo sah. Sistem biometrik menyatakan keputusan dilakukan dalam kondisi sadar. Dario menatap semua kolega di sekelilingnya. Kita bicara soal triliunan. Soal aset tambang yang menopang industri baja Asia. Dan kalian semua akan membiarkan satu perempuan kantin yang bau minyak jadi bagian dari keputusan strategis kita. Beberapa mengangguk ragu. Beberapa lainnya menahan komentar. Salah satu direktur keuangan mencoba bersikap diplomatis. Mungkin kita bisa buat opsi. Arahkan dia ke posisi simbolis. Jauh dari rapat inti. Kita beri dia dana, fasilitas, tapi jangan beri kuasa suara. Kalau itu rencana kalian, sela suara berat dari balik pintu, maka lebih baik kalian mundur hari ini juga. Semua menoleh. Leonardo Malik masuk, didorong oleh ajudan pribadinya. Meski masih duduk di kursi roda, tubuhnya tegap, tatapannya tajam. Aura pemimpinnya kembali seperti sedia kala. Dario berdiri, menyambut pura-pura sopan. Leonardo, senang lihatmu sehat. Tapi, tidak ada tapi, potong Leonardo. Ia menatap seluruh anggota rapat. Amara Zahra adalah keputusan. Bukan eksperimen. Bukan hadiah kasihan. Dia bagian dari struktur ini,
karena ia membawa sesuatu yang tak bisa kalian beli dengan gelar atau saham, hati. Sementara itu, Amara duduk di ruang tamu kantor protokol perusahaan, ditemani staf PR yang mencoba mengajarinya dasar-dasar etiket rapat, cara membaca laporan keuangan, dan terminologi bisnis. Tapi Amara hanya mengangguk pelan. Pandangannya kosong. Bukan karena tak paham, tapi karena pikirannya penuh. Tadi pagi, ketika membuka ponselnya, ia membaca komentar-komentar yang menyayat. Siapa dia? Pakai susuk ya bisa bangkitin CEO. Ini pasti dalangin orang dalam. Mana mungkin cuma sentuhan bisa bikin CEO berdiri. Kalau benar dia nerima 41 triliun, kenapa anaknya kemarin masih sekolah di SD negeri jelek? Ia menahan tangis di kamar mandi selama 15 menit sebelum berani keluar dan melanjutkan pelatihan. Kini, di sofa mewah kantor pusat itu, Amara menatap tangan kanannya sendiri. Tangan yang katanya ajaib. Tangan yang katanya mengubah peta kekuasaan. Padahal ia tak merasa punya kekuatan apa-apa. Salah satu staf mendekat, menyerahkan map berisi agenda pekan depan. Bu Amara, maaf, ada beberapa media yang minta wawancara. Kami sudah pilih-pilih yang kira-kira aman. Tapi kalau ibu belum siap, bisa kami tolak semua. Amara tersenyum tipis. Saya nggak siap, tapi saya juga nggak mau bersembunyi. Staf itu mengangguk dengan hormat. Baik, Bu. Malam harinya, saat Amara tiba di kontrakannya yang mungil di gang sempit, suasana lingkungan sudah berubah. Beberapa tetangga menyapa kaku. Ada yang malah pura-pura tak melihat. Warung dekat ujung gang tiba-tiba menaikkan harga sayur. Beberapa anak-anak menatap heran ke arah Bayu, si bungsu Amara, sambil berbisik-bisik. Itu anak orang kaya baru. Ibunya bisa bikin orang lumpuh berdiri loh, serem. Amara menatap anak-anaknya yang mulai resah. Farah, si sulung, bertanya. Bu, besok aku masih bisa sekolah, kan? Atau kita harus pindah rumah? Zidan ikut menimpali. Kata temenku, ibu sekarang orang kaya. Tapi kenapa kita masih makan tahu tempe? Amara menarik napas panjang. Kita nggak berubah. Kita tetap kita. Kaya itu bukan cuma soal uang, sayang. Tapi soal apa yang kita jaga di dalam. Tapi dalam hati, ia sadar, perubahan sedang bergulir. Dan tidak semua mata memandangnya sebagai berkah. Tengah malam, seseorang meninggalkan amplop di pagar rumahnya. Tak ada nama. Hanya secari kertas bertuliskan tangan. Kembalikan uang itu. Atau kami akan ambil paksa. Dunia ini bukan tempat untuk orang seperti kamu. Amara mematung saat membaca pesan itu. Tangan kirinya mengepal. Tapi bukan karena takut. Melainkan karena tekadnya mulai mengeras. Ia tak minta uang itu. Ia bahkan tak pernah tahu uang sebanyak itu bisa dimiliki oleh satu manusia. Tapi jika semua ini telah dititipkan padanya, ia akan bertanggung jawab. Ia masuk ke kamar, mengambil mukena usang dari lemari, dan bersujud. Tidak berdoa untuk kekayaan, tapi untuk keberanian. Ya Allah, jangan biarkan aku goyah hanya karena dunia mencibir. Jangan biarkan aku sombong hanya karena angka. Dan jangan biarkan aku takut, selama aku masih bisa berdiri di jalan MU. Keesokan paginya, Amara datang ke kantor dengan langkah ringan tapi pasti. Ia sudah tahu, tidak semua akan suka. Tidak semua akan terima. Tapi ini bukan tentang suka atau tidak. Ini tentang memilih berdiri saat dunia ingin menjatuhkanmu hanya karena kamu berbeda. Pagi itu, langit ibu kota mendung. Tapi tekanan yang menggantung di udara bukan datang dari awan, melainkan dari ruangan rapat lantai 23 gedung pusat PT Guntur Mineral Raya. Tirai-tirai ditutup rapat, cahaya lampu neon memantul dari meja kaca hitam, dan di sekelilingnya, 8 pria bersetelan mahal duduk dengan wajah serius. Dario mengetuk meja pelan, lalu menatap satu persatu rekan bisnis yang hadir. Dia terlalu disorot sekarang. Kita tak bisa sentuh dia secara langsung. Tapi bukan berarti tak ada cara, katanya. Seseorang dari divisi PR mengangguk.
Kita sebarkan narasi bahwa Amara punya hubungan pribadi dengan Leonardo sejak lama. Bahwa semua ini dirancang sebagai permainan citra. Foto. Video. Tanya Dario cepat. Sedang kami siapkan. Beberapa mantan pegawai kantin kami hubungi. Ada yang bilang pernah lihat Leonardo makan di kafetaria tahun lalu. Itu bisa dimodifikasi sebagai pertemuan diam-diam. Seorang direktur tua mengangkat alis. Kau yakin itu cukup? Dario menyeringai. Kalau opini publik digiring, harga saham bisa terguncang. Lalu kita punya alasan memaksa pemegang saham membatalkan hak suara Amara dengan alasan menjaga reputasi. Sementara itu, di tempat berbeda, Amara duduk di ruang edukasi internal perusahaan. Ia sedang mengikuti pelatihan lanjutan tentang struktur bisnis tambang. Di hadapannya, grafik alur distribusi nikel dan laporan biaya eksplorasi dibahas, tapi pikirannya terus terganggu. Bukan karena materi sulit, tapi karena tatapan dua staf laki-laki di sudut ruangan yang dari tadi tak henti menatap dan tertawa kecil. Ia pura-pura tak peduli. Tapi saat istirahat makan siang, salah satu dari mereka mendekat dan menyelipkan kertas kecil ke saku jasnya sambil berkata pelan, "Selamat ya Bu Amara. Sekarang giliran kami nikmati sisa rezekinya." Amara membeku. Saat membuka lipatan kertas itu di toilet, matanya membelalak. Isinya adalah salinan tangkapan layar. Foto editan dirinya dan Leonardo duduk bersebelahan di kafe, seolah tengah bergandengan tangan. Di bawahnya tertulis, "Inikah kesalahan teknis yang membuat CEO berdiri?" Tangan Amara gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena perasaan ngeri. Ternyata ini lebih dari sekadar sindiran. Ini rencana. Tak sampai 2 jam kemudian, foto itu beredar di media sosial. Muncul di akun gosip ternama. Dalam waktu singkat, ribuan komentar bermunculan. Sebagian tak percaya, tapi sebagian besar menyudutkan. Pantesan bisa dapat 41 T. Ternyata istri simpanan toh. Cuma pelayan kantin, mana mungkin dikasih jabatan, kalau enggak karena hal lain. CEO yang kena hipnotis cinta. Amara mencoba menenangkan diri. Tapi saat Zidane, anak keduanya, pulang dari sekolah sambil menangis karena teman-temannya mengejek, ia tak tahan lagi. Malam itu, Amara duduk di meja makan rumah kontrakannya. Ketiga anaknya ada di sana, tapi tak ada yang berbicara. Biasanya mereka saling bercerita soal hari di sekolah, soal nasi goreng di warung sebelah. Tapi malam ini, sepi. Akhirnya Amara berkata pelan, "Ibu minta maaf, ya, kalian jadi ikut kena." Farah menunduk. Zidane diam. Bayu, si bungsu, hanya memeluk boneka lusuhnya. Amara memejamkan mata. Lalu berdiri, masuk ke kamar, mengambil mukena, dan sujud. Lama. Ia tak minta kekayaan dijaga. Ia tak minta jabatan diselamatkan. Ia hanya berbisik, "Ya Allah, kalau ini cobaan karena Engkau ingin kuatkan aku terima. Tapi jangan biarkan anak-anakku menangis karena kesalahan yang bukan milik mereka." Keesokan harinya, Leonardo memanggil Amara ke kantornya. Ia sudah tahu. Wajahnya menunjukkan ekspresi tenang, tapi matanya menyimpan amarah. "Aku tahu mereka akan menyerang," katanya. "Tapi aku tak sangka mereka akan serendah ini." Amara hanya diam. Leonardo menatapnya dalam-dalam. "Kalau kamu ingin mundur, aku takkan tahan. Aku tahu ini berat. Terlalu berat." Amara mengangkat wajahnya. Meski matanya sembab, suaranya mantap. "Saya nggak pernah minta jabatan ini. Tapi saya juga nggak akan lari karena fitnah. Bukan karena saya kuat. Tapi karena saya janji ke anak-anak, kalau ibu mereka nggak boleh menyerah hanya karena dunia bicara kasar." Leonardo tersenyum kecil. "Bagus. Karena aku juga takkan mundur." Hari itu juga, Leonardo membuat pernyataan terbuka lewat siaran pers resmi perusahaan. Ia berdiri sendiri, tanpa juru bicara, tanpa asisten. Hanya dirinya dan satu mikrofon. "Saya Leonardo Malik. Saya CEO. Saya penyintas kecelakaan,
Dan saya saksi hidup bahwa keajaiban bisa datang dari orang yang tak pernah kita pandang sebelumnya. Saya tidak pernah punya hubungan pribadi dengan Amara selain sebagai seseorang yang saya hormati. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Dan jika ada pihak yang menyebarkan kebohongan, mencemarkan nama baik, atau mencoba menjatuhkan seseorang yang jujur, maka bukan hanya reputasi yang dipertaruhkan, tapi masa depan perusahaan ini. Video itu viral, dan dunia mulai membalik. Komentar-komentar yang semula menghujat, mulai melunak. Banyak yang mulai menyadari betapa kejamnya cara publik menilai hanya dari satu sisi. Beberapa tokoh terkenal mengunggah ulang video Leonardo, memberi dukungan pada Amara. Seseorang yang menyentuh dengan ketulusan, tak layak disentuh dengan fitnah. Di rumah, Amara melihat video itu sambil menggendong Bayu. Farah duduk di sisinya, dan Zidan bersandar di pahanya. Ia tak berkata apa-apa, tapi senyumnya mengembang pelan. Dalam diam, ia tahu, badai belum usai. Tapi ia sudah memilih, ia akan tetap berdiri. Karena sekarang, bukan hanya dirinya yang diperjuangkan. Pagi itu, udara di kantor pusat terasa aneh. Tidak sekadar karena tekanan kerja yang meningkat, tapi karena bisik-bisik yang menggantung di tiap koridor, tiap lift, dan ruang istirahat. Staf berbicara pelan, menatap layar ponsel mereka, lalu sesekali melirik satu arah, ke ruang penasihat sosial, ruang milik Amara. Amara baru saja selesai mengisi sesi diskusi tentang pengembangan kesejahteraan pekerja tambang. Ia berdiri, mengenakan blus putih polos dan celana panjang abu-abu, tak ada perhiasan mahal, hanya name tag kecil di dada yang kini menjadi ikon perubahan perusahaan. Tapi langkahnya terhenti saat seorang staf muda berlari menghampiri dengan wajah tegang. "Bu, ada tamu yang minta bertemu. Namanya Reza." Amara spontan menoleh. Matanya menyipit. "Reza?" gumamnya. "Itu bukan nama yang asing." Dia bilang dia kakak ipar ibu. Kakak dari almarhum suami ibu. Ruang pertemuan kecil di lantai 11. Reza duduk dengan kaki disilangkan, mengenakan kemeja mahal dan jam tangan mencolok. Wajahnya masih sama seperti 5 tahun lalu. Tenang, licin, dan menebar pesona palsu. Amara masuk pelan. Ia berdiri di ambang pintu beberapa detik sebelum berkata, "Mau apa, Mas Reza?" Reza menoleh, lalu tersenyum. "Amara, wah, sekarang kamu luar biasa ya. Dulu cuma bantu goreng tempe di dapur. Sekarang udah duduk di ruang rapat triliunan." Nada ucapannya terasa tajam. Amara tak membalas. Ia duduk perlahan, menjaga jarak. "Langsung aja, Mas. Saya capek. Mau apa?" Reza menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu menatap tajam. "Aku mau bagian. Separuh. Setidaknya. Uang itu sebagian adalah hakku." Amara mengerutkan kening. "Apa maksudnya?" "Bayu, adik aku, suamimu, meninggal karena kerja di tambang ini, kan? Berarti secara tidak langsung, kalau sekarang kamu dapat ganti rugi dari pemilik tambang, itu hak waris. Dan sebagai saudara kandung almarhum, aku berhak," katanya ringan, seolah sedang bicara soal warisan tanah. Amara tertawa pendek, tapi getir. "Mas serius? Saya dapat ini bukan karena Bayu meninggal. Saya dapat karena sentuhan yang tidak pernah direncanakan." Reza menyeringai. "Sentuhan," katanya. "Sentuhan? Dunia ini bukan dongeng. Mar, aku tahu siapa kamu. Dulu kamu numpang tinggal di rumah kami. Kamu tahu diri. Bayu itu cuma tukang bor tambang. Kamu cuma ibu rumah tangga. Dan sekarang kamu mau bilang ke dunia kalau kamu tiba-tiba pantas jadi pemilik saham." Amara berdiri. "Saya nggak pernah merasa pantas. Tapi saya juga nggak pernah minta semua ini." Reza ikut berdiri. Nadanya meninggi. "Berarti kamu nggak akan keberatan berbagi." Amara memejamkan mata sebentar. Napasnya berat. "Mas Reza, saya hidup selama ini ngurus 3 anak saya sendiri. Mas nggak pernah datang bantu. Bahkan waktu Bayu dikubur tanpa jenazah pun Mas nggak datang. Sekarang setelah dunia tahu saya punya uang,
Mas muncul, bukan karena kasih sayang, tapi karena tamak. Reza mendekat, menunjuk wajahnya. Kamu pikir dunia akan selalu melindungi kamu? Kalau aku bicara ke media, bilang kamu dulu numpang hidup, miskin, bahkan pernah minta bantuan utang ke aku, semua akan percaya. Karena itu fakta. Amara tersenyum kecil. Silakan. Reza tertegun. Saya memang miskin. Dulu saya pernah minta tolong. Dulu saya pernah dipandang rendah. Tapi saya tidak pernah menipu, tidak pernah merampas hak orang lain. Dan kalau dunia percaya pada fakta setengah-setengah, itu bukan urusan saya. Itu urusan hati nurani masing-masing. Reza hendak membalas, tapi tiba-tiba pintu terbuka. Leonardo Malik berdiri di sana. Di belakangnya, 2 pengacara perusahaan dan 1 kepala keamanan. Pak Reza, ucap Leonardo dingin. Kami sudah dengar semua percakapan Anda. Ruang ini direkam demi keamanan. Reza kaget. Apa? Kalian? Leonardo melangkah masuk. Saudara Amara adalah tamu kehormatan di perusahaan ini. Siapapun yang mengancam, memeras, atau menyebar tekanan emosional terhadap beliau, akan kami proses hukum. Reza mundur selangkah. Saya cuma minta hak saya. Leonardo menatap tajam. Kalau kamu merasa punya hak, buktikan di pengadilan. Tapi jangan sekalipun datang membawa nada ancaman. Karena perusahaan ini punya prinsip. 2 petugas keamanan mengantar Reza keluar. Amara hanya berdiri diam, menatap lantai, matanya berkaca. Leonardo mendekat. Maaf, saya terlambat masuk. Saya dengar semuanya. Dan saya makin yakin, kamu bukan cuma layak duduk di sini. Kamu adalah pondasi baru yang harus kami jaga. Amara tersenyum pahit. Dunia terus menguji. Dan saya hanya ibu 3 anak yang lelah. Pak. Leonardo tertawa pelan. Tapi kamu belum kalah. Sore itu, Amara pulang lebih cepat. Ia ingin menenangkan diri. Tapi begitu sampai rumah, ia kaget. Ada 5 mobil hitam berderet di depan gang sempit rumah kontrakannya. Di dalamnya, orang-orang berseragam resmi. Tetangga sudah berkerumun, membicarakan. Saat Amara turun dari ojek dan berjalan mendekat, seorang wanita tua menghampirinya. Rambutnya putih, kulitnya keriput, tapi auranya kuat. Ia mengenakan pakaian batik bersih dan berkalung tasbih dari kayu. Permisi, Anda Amara Zahra? Tanyanya lembut. Amara mengangguk pelan. Iya saya. Wanita itu tersenyum, menitikkan air mata. Saya ibunya Leonardo. Semua orang terdiam. Izinkan saya masuk. Saya ingin peluk anak saya yang menyentuh hati anak saya. Amara tak bisa bicara. Ia hanya membuka pintu, lalu mempersilakan wanita tua itu masuk ke dalam rumahnya yang sederhana. Malam itu, dunia terbalik. Foto Amara dan Ibu Leonardo berpelukan di ruang tamunya tersebar di internet. Tapi kali ini bukan sebagai bahan fitnah, melainkan simbol bahwa seorang janda, mantan staf kantin, dan penjual kerupuk bisa menjadi perempuan yang dihormati bukan karena uangnya, tapi karena caranya berdiri di tengah badai. Pagi itu, gedung utama PT Guntur Mineral Raya berubah wajah. Ruang konferensi yang biasanya dipakai untuk diskusi saham dan strategi tambang, kini dihiasi bunga segar, tirai putih, dan kursi-kursi berjajar rapi menghadap ke satu podium berlapis kayu. Di sisi kanan depan, duduk puluhan wartawan dari berbagai media nasional. Di sisi kiri, duduk para petinggi perusahaan, serta perwakilan buruh dan karyawan dari seluruh cabang tambang. Dan tepat di tengah barisan depan, 3 anak kecil duduk tegak. Farah, Zidan, dan Bayu, berpakaian rapi, rambut disisir halus, mata mereka menatap panggung dengan bangga dan gugup sekaligus. Dari balik tirai, Amara berdiri sambil menenangkan napas. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna biru lembut, rambut disanggul rapi, dan wajahnya hanya dipoles tipis. Tak ada kemewahan, tapi auranya membuat semua yang memandang tak bisa berpaling. Di sampingnya, Leonardo berdiri dengan tongkat.
Ia sudah bisa berjalan perlahan tanpa kursi roda, meski masih dibantu. Ia mengenakan setelan jas abu-abu dan dasi biru laut, senada dengan kebaya Amara. "Siap?" tanyanya pelan. Amara mengangguk, meski jantungnya terasa berdetak lebih cepat dari biasanya. Mereka melangkah ke panggung bersama. Tepuk tangan langsung meledak. Kamera berkilatan. Beberapa karyawan berdiri dari kursi mereka, tak kuasa menahan rasa haru. Leonardo lebih dulu berbicara. Suaranya tegas, tapi mengandung kehangatan yang tidak pernah muncul sebelumnya. "Hari ini, saya tidak berdiri sebagai CEO. Saya berdiri sebagai manusia yang pernah kehilangan harapan. Yang pernah percaya bahwa teknologi dan kekuasaan adalah jawaban dari segalanya. Sampai akhirnya, saya bertemu seseorang yang membangkitkan saya bukan dengan alat, bukan dengan teori, tapi dengan ketulusan." Ia menoleh ke arah Amara, lalu melanjutkan. "Kita sudah terlalu lama menilai orang dari asalnya, bajunya, atau jabatannya. Padahal sesungguhnya, yang layak dihormati adalah mereka yang tetap lurus di tengah tekanan." Ia lalu mengangkat map kecil. "Mulai hari ini, posisi penasihat sosial dan kemanusiaan akan menjadi jabatan tetap dalam struktur perusahaan. Dan atas suara bulat dewan, hak suara Bu Amara Zahra dalam kepemilikan perusahaan akan diperkuat secara permanen." Tepuk tangan kembali bergemuruh. Beberapa direksi yang dulu meremehkan kini ikut berdiri, menepuk tangan dengan malu-malu. Beberapa bahkan mulai menyadari bahwa perubahan sedang terjadi di dalam sistem yang selama ini terlalu kaku dan tertutup. Kini giliran Amara melangkah maju ke podium. Ia menarik napas pelan, lalu memandang seluruh hadirin. Tatapannya lembut. Suara pertamanya pelan tapi jelas. "Saya bukan pembicara hebat. Saya cuma ibu dari 3 anak. Saya cuma pernah goreng bawang, cuci piring, dan tidur di lantai warung karena nggak punya uang buat sewa rumah yang layak." Semua hadirin diam. Bahkan suara napas terdengar. "Tapi saya percaya bahwa hidup ini bukan soal siapa yang lahir di mana, tapi soal siapa yang tetap berdiri meski dihina, siapa yang tetap jujur meski digoda, dan siapa yang tetap bersyukur meski diuji." Mata Amara mulai berkaca. Ia memandang anak-anaknya yang duduk rapi. "Saya nggak pernah impikan triliunan. Yang saya minta cuma bisa kerja halal, bisa pulang bawa nasi buat anak-anak. Tapi kalau hari ini saya berdiri di sini, mungkin ini bukan hadiah, tapi amanah." Ia menoleh ke arah Leonardo. Tatapannya penuh hormat. "Dan saya janji, selama saya diberi kepercayaan, saya akan gunakan suara saya untuk pekerja yang tak terdengar. Untuk para janda yang ditinggal tanpa kompensasi. Untuk anak-anak buruh yang mimpi sekolah tinggi." Seluruh ruangan berdiri. Bukan hanya tepuk tangan, tapi mata yang basah. Di layar raksasa, muncul satu kalimat yang ditampilkan secara resmi sebagai semboyan baru perusahaan. Rasa kemanusiaan lebih kuat dari kekuasaan. Amara Zahra. Usai acara, Leonardo mendekati Amara di balik panggung. Ia membawa sebuah kotak kecil berisi bros perak berbentuk daun. "Ini milik ibuku. Dia titip untuk kamu semalam. Dia bilang, perempuan berhati teduh adalah rumah bagi laki-laki yang pernah kehilangan arah." Amara menerima bros itu dengan tangan bergetar. "Saya nggak tahu harus bilang apa." Leonardo tersenyum lembut. "Kalau kamu izinkan, aku ingin jadi bagian dari hidupmu. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai lelaki yang ingin membangun rumah, bukan gedung." Amara menunduk. Ia tak langsung menjawab. Tapi senyumnya sudah bicara lebih dulu. Beberapa bulan kemudian, rumah kontrakan Amara di gang sempit itu berubah. Bukan karena kemewahan, tapi karena ia menyulapnya jadi rumah singgah untuk para ibu tunggal dan anak-anak buruh tambang. Ia tetap tinggal di sana, bersama anak-anaknya. Setiap pagi, ia memasak sendiri. Setiap siang, ia masih menyempatkan diri menyambangi kantin rumah sakit tempat dulu ia bekerja. Bukan untuk pamer, tapi untuk mengingat. Mengingat dari mana ia berangkat. Dan saat malam tiba, ia duduk bersama anak-anak di teras, mengajari Zidan menghafal perkalian,
mendengarkan Farah bercerita soal sekolah, dan menidurkan Bayu di pelukannya. Bukan CEO, bukan penasihat dewan, tapi seorang ibu yang menang dalam diam. Beberapa tahun kemudian, saat Leonardo resmi pensiun dan menyerahkan sebagian besar kekuasaan perusahaan kepada para pemimpin baru yang lebih muda dan adil, ia memberikan satu surat kepada wartawan yang bertanya tentang masa kepemimpinannya. Isi surat itu hanya satu kalimat. Kekuasaan membangunkan tubuhku, tapi sentuhan hati amarah yang membangunkan jiwaku. Dan dunia akhirnya paham bahwa kadang satu tangan kecil yang tulus dan sederhana bisa mengubah segalanya.